Halo teman-teman dan Pak Hari, perkenalkan nama saya Deren dan hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu sejarah pemberontakan yang terjadi di Republik Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. PRRI dan Permesta merupakan salah satu pemberontakan yang melahirkan trauma sejarah karena menurut Jenderal Abdul Haris Nasution, pemberontakan ini mendatangkan korban hingga 10.159 orang dengan 5.592 diantaranya berasal dari rakyat sipil. Sejarah PRRI punya pertautan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah Indonesia pasca merdeka, terutama terhadap para tentara dan kelompok militer kala itu. Pada tahun 1948, Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan mengeluarkan program reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia. Program yang disebut juga RERA ini bertujuan untuk menyederhanakan Angkatan Perang akibat minimnya anggaran pada masa itu, yang mengakibatkan mengurangnya tentara dari sekitar 350.000 tentara dan 400.000 anggota laskar menjadi 160.000 hingga 57.000 tentara reguler. Nah, kebijakan ini mendapat pertentangan dari tubuh militer itu sendiri. Salah satunya yang menentang kebijakan ini adalah Komandan Divisi 9 Banteng. Bukan hanya itu, pertentangan ini akhirnya memuncak dikarenakan kebijakan Presiden Soekarno secara keseluruhan. Hingga pada akhirnya pada 20 Desember 1956 berdirilah Dewan Banteng dari para pemimpin Komando Divisi 9 Banteng yang diprakasai oleh Kolonel Ismail Lengah dengan Ketua Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Letkol Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo karena dianggap tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Aksi Hussein ini diikuti oleh Kolonel Muludain Simbolon dengan membentuk Dewan Gajah di Sumatera Utara. Kemudian lahir juga Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dipimpin oleh Letkol Barlian dan Dewa Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin Letkol Vanje Samuel. Singkatnya, dewan-dewan di daerah itu bersatu dan bersama dalam Dewan Perjuangan yang menuntut pemerintah pusat terkait ketimpangan ekonomi. Kemudian, pada 10 Februari 1958, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan kabinet yang bebas PKI, dan pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional yang tak terlibat pemerintahan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Akhirnya, pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein membentuk Kabinet Tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dan mereka menolak tunduk pada pemerintah pusat. Berbeda dengan PRRI, aksi pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau yang lebih dikenal sebagai Permesta dimotori oleh Letnan Kolonel Herman Nicholas Venge Sumual. Letkol Venge Sumual merupakan perwira militer dan pada tahun 1951 Venge kemudian menjadi bagian dari Angkatan Darat. Selesai dari pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1952, ia kemudian menjadi Kepala Staf Tentara Teritorium 8 Wirabuana Indonesia Timur pada tahun 1956. Di posisi inilah Venge melihat ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Memang pada saat itu Indonesia masih kesulitan secara ekonomi sehingga daerah-daerah di luar Jawa memang masih tertinggal dari sisi pembangunan. Sementara pada saat yang sama masih harus membayar pajak sekitar 70% pendapatannya ke pemerintah pusat. Bukan hanya itu, transfer anggaran belanja dari pusat ke daerah yang kerap terlambat hingga Venge disebut pernah meminjam 100 juta dari Bank Indonesia untuk dibagikan ke setiap kabupaten. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat yang akhirnya berkontribusi pada dukungan terhadap gerakan seperti Permesta. Hingga pada tanggal 2 Maret 1957 jam 3 dini hari, Permesta resmi diproklamasikan.